assalamualaikum semuanya. How are you today? Okay, now let's start to the second part of the video. Video kali ini sekarang kita akan lanjut ke nomor 10 sampai nomor 25. Check this out. Ya. Oke. Fungsi bagian telinga yang ditunjuk oleh huruf D adalah, di sini huruf D itu menunjukkan apa aja nih? Kita bahas aja dari A ya. A itu adalah daun telinga, oke. Terus yang B itu adalah lubang telinga, yang C itu adalah saluran telinga, lalu yang D itu adalah gendang telinga, ya. Lalu yang E ini adalah tulang, 3 tulang pendengaran. Ingat 3 tulang pendengaran itu ada martil, landasan, sanggurdi, MLS, ya. Yang E ini adalah tulang martil. Terus yang F adalah tulang landasan. Lalu yang G, ya, yang G itu adalah tulang sanggurdi. Nah, di sini ada H. H itu adalah saluran setengah lingkaran. Saluran 3,5 lingkaran. Ya. Sama H dan I juga. Lalu di sini ada J. J itu koklea atau rumah siput, ya. Rumah siput. Dan K. K itu adalah saluran eustachius. Nah, di sini fungsi bagian telinga ditunjukkan oleh huruf D. D itu kan gendang. Nah, kita lihat nih, yang fungsinya gendang itu yang mana? Sebagai alat keseimbangan. Ini itu fungsinya fungsi dari K dan H nih, ya. Terus meneruskan getaran yang diterima dari ke rumah siput. Ini bukan B, ini juga tahu fungsi apa nih. Terus yang C, menangkap gelombang suara dan mengubahnya menjadi getaran yang diteruskan ke tulang telinga. Nah, ini yang benar, ya. Menerima gelombang yang diteruskan ke tulang, ya, dari gendang ke tulang, betul. Yang D, menjaga tekanan udara. Nah, ini adalah fungsi dari K. Kalau ini fungsi dari H, ya. Yang K itu kan eustachius. Nah, fungsi dari eustachius itu adalah menyeimbangkan tekanan udara, kayak gitu, ya. Oke, langsung di sini nomor 11 nih, ya. Nomor 11, sebutkan karakteristik gelombang bunyi. Banyak ya karakteristik gelombang bunyi. Gelombang bunyi itu karakteristiknya kita bisa katakan dia dapat dipantulkan. Dapat dipantulkan benda keras. Dapat dipantulkan benda keras. Lalu dapat dipantulkan itu contohnya ada gaung atau gema. Contohnya saat misalkan kalian berada di suatu tempat, di hutan atau sebagainya, terus kalian berteriak di hutan tersebut. Nah, itu adalah contoh bunyi dapat dipantulkan, ya. Selain itu, karakteristik bunyi dia juga dapat merambat lewat medium, ya, atau mekanik. Mekanik itu kan harus pakai medium untuk merambat, ya. Terus selain itu berasal dari benda yang bergetar, ya, bergetar dan lain sebagainya. Pokoknya kalian ingat aja, baca-baca lagi. Nah, langsung nomor 12, sebutkan karakteristik gelombang cahaya, ya. Gelombang cahaya itu karakteristiknya banyak, ya. Salah satunya dia itu dapat merambat lurus, oke? Dapat merambat lurus. Lalu yang paling spesifik dia itu dapat dipantulkan. Dan yang paling penting itu dia merupakan gelombang elektromagnetik, ya. Magnetik. Artinya dia itu bisa merambat dengan atau tanpa medium. Merambat dengan atau tanpa medium. Seperti itu, ya. Oke, sekarang kita akan lanjutkan ke nomor berikutnya, ialah nomor 13, yaitu tentang bioteknologi dan ke bawah-bawahnya, ya. Oke, kita lihat sekarang nomor 13. Pernyataan berikut yang merupakan bioteknologi modern. Oke, bioteknologi modern. Gampang ya, bioteknologi modern itu adalah bioteknologi yang menggunakan alat-alat canggih
Lalu penelitian ini pula lebih kompleks ya dibandingkan bioteknologi konvensional. Kayak di sini kita lihat yang konvensional itu mana aja. Nah, pertama ini tempe oleh ragi itu konvensional atau tradisional ya. Lalu di sini ada pembuatan tape ketan di rumah juga ini konvensional. Lalu pembuatan yogurt itu juga konvensional. Nah, yang modern itu hanya ini nih, pembuatan bibit unggul dengan kultur jaringan. Ini adalah bioteknologi modern ya. Jadi jawabannya yang C. Kalian sudah melakukan kan yang 3 ini, itu adalah bioteknologi konvensional. Oke, lanjut kita ke nomor 14. Mikroorganisme yang digunakan pada pembuatan tape. Nah, pembuatan tape itu jawabannya yang mana? Yang ini ya, Saccharomyces cerevisiae ya, atau Saccharomyces sp. Oke, lanjut. Sekarang berikutnya ini adalah untuk menjawab soal-soal ini di sini Bunda akan memberikan tabelnya. Kalian Bunda juga udah kasih ini sih di PPT, kan bisa lihat lagi. Nah, kan bisa langsung screenshot aja ya ini. Tabel ini bisa di screenshot langsung dihafalkan karena nanti di PAT itu banyak banget tentang hal-hal ini. Jadi ini harus dihafalkan. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor berikutnya. Nah, hubungan yang tidak benar ditunjukkan oleh. Nah, ini nomor 15 ini jawabannya yang B ya. Acetobacter silinium itu benar untuk nata de coco ya. Lalu Saccharomyces cerevisiae itu untuk bir, sama untuk tape juga sama. Lalu ada Aspergillus wenti itu juga untuk kecap ya. Nah, ini yang untuk keju itu bukan Lactobacillus bulgaricus. Kalau bulgaricus itu untuk yogurt ya. Keju itu Lactobacillus lactis yang benar ya. Lalu nomor 16, hubungan yang tidak benar antara mikroba dan peranannya ditunjukkan oleh. Nah, yang nomor 16 ini jawabannya adalah B, Rhizopus stolonifer. Itu bukan untuk pembuatan tempe. Rhizopus stolonifer ini adalah jamur hitam yang ada pada roti yang sudah busuk. Itu biasanya kan ada jamur warna hitamnya, itu adalah Rhizopus stolonifer ya. Tempe itu bukan Rhizopus stolonifer tapi Rhizopus oryzae ya. Itu jawabannya. Ini benar ya. Terus ini Penicillium sememberti, antibiotik penicillin ini benar. Neurospora cytopila ini pembuatan oncom benar ya. Oke gitu. Oke, lanjut ke nomor 17, nomor berikutnya. Nomor 17. Nah, kita lihat nomor 17. Pembuatan tempe menggunakan contoh bioteknologi konvensional. Tempe dibuat melalui fermentasi kedelai dengan menggunakan bantuan Rhizopus sp. Manfaat yang didapat dari peranan bioteknologi tersebut adalah, berarti manfaat tempe ya. Manfaat tempe, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Tidak juga. Meningkatkan nilai gizi. Nah, ini benar nih. Manfaat jumlah kedelai yang berlebihan. Ini salah. Mengubah bentuk bahan makanan tersebut. Ini juga salah. Yang paling benar itu yang B. Ini kayak benar semua ya, tapi yang paling benar dalam pengubahan si kedelai menjadi tempe itu sendiri ya. Kalian harus tahu nih. Berpikirlah secara saintifik. Nomor 18, reaksi kimia yang terjadi pada peristiwa fermentasi ya, seperti pada pembuatan tape adalah, ini gampang banget jawabannya yang C ya. Glukosa itu setelah contohnya fermentasi itu ada di roti, ada di tape. Saat kita membuat tape dan sebagainya, glukosa yang kita bukan glukosa ya, proses yang kita berikan dari pemberian jamur, bakteri dan sebagainya itu akan menguraikan glukosa tersebut menjadi gas karbon dioksida, alkohol dan energi. Kayak gitu ya. Jadi yang 18 itu C. Pernyataan berikut ini yang bukan merupakan dampak positif dari bioteknologi. Nah, ini jawabannya itu nomor 19 adalah D ya, mempermudah pekerjaan membuat keracunan jika produk tidak diolah dengan benar. Nah, ini jawabannya. Karena yang bukan merupakan dampak positif. Nah, ini dampak positif, ini dampak positif, ini dampak positif. Nah, ini dampak negatif ya. Jadi nomor 19 itu D. Oke, nomor 20. Nomor 20 itu salah satu proses bioteknologi modern. Nah, bioteknologi modern itu ada ini yang C, PST. Karena sistem fermentasi nata de coco dan kecap itu adalah bioteknologi konvensional. Oke, nomor 21 sekarang ya. Jelaskan tentang inseminasi buatan secara singkat. Inseminasi buatan itu guys, contohnya itu saat misalkan
kita di Indonesia punya sapi yang biasa aja, misalkan sapi yang biasa aja. Nah, terus kita tuh pengen punya sapi yang unggul gitu, yang susunya bagus, dagingnya banyak dan sebagainya. Kok sapinya kayak gini ya udahlah, kayak ayam kayak gitu. Terus kita itu pengen punya anakan sapi seperti itu. Nah, that's why kita nyari deh sperma sapi yang bagus, misalkan yang keturunan India atau yang keturunan Amerika dan sebagainya. Nah, si spermanya tersebut dikirimkan dari negara lain ke Indonesia untuk disuntikan spermanya tersebut ke dalam rahim sapi betina di Indonesia. Nah, itu adalah inseminasi. Jadi bisa dikatakan inseminasi itu merupakan proses pemasukan sel sperma ke dalam rahim indukan, seperti itu ya. Jadi inseminasi buatan itu tidak melakukan proses kawin seperti seksual gitu, tapi dia aseksual kayak gitu, karena disuntikan aja sel spermanya ya. Nah, terus yang nomor 22, jelaskan tentang tanaman hidroponik secara singkat. Tanaman hidroponik itu adalah budidaya menanam tanaman dengan memanfaatkan air tanpa medium tanah ya. Jadi dia pakai air gitu. Terus hidroponik juga bagus tuh untuk membuat si tempat-tempat yang lebih kecil gitu loh. Jadi tidak membutuhkan banyak banget media gitu. Dia bisa pakai alat-alat yang kecil, contohnya misalkan di paralon atau di mana, tapi intinya kayak gitu sih ya. Hidroponik itu merupakan pemanfaatan medium air tanpa menggunakan medium tanah. Ada sih yang pakai tanah tapi tanahnya dikit gitu, lebih banyak ke air kayak gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke bab tentang tekanan ya. Upaya yang dapat dilakukan untuk mendapatkan tekanan yang besar adalah, ini jawabannya nomor 23 itu adalah D ya jawabannya ya. Kenapa D? Karena meningkatkan gaya tekan dan memperkecil luas bidang. Ingat guys, contohnya di paku nih. Ini Bunda di sini punya paku. Paku itu kan pasti bawahnya itu runcing ya. Kenapa bawahnya runcing? Ini ada alasannya nih guys. Alasannya itu karena agar tekanan di sini, tekanan yang diberikan oleh palu itu dapat lebih besar. Karena apa? Karena tajam gitu. Contoh misalkan kalau kalian ditusuk sama pulpen bagian yang tumpulnya itu pasti gak akan sakit. Tapi kalau kalian ditusuknya sama yang bagian tajamnya itu pasti sakit. Kenapa? Karena tekanannya akan lebih besar ya. Jadi semakin kecil permukaannya semakin besar tekanannya ya, kayak gitu. Nah, berarti kalian bisa jawab nih nomor 24. Di antara keempat bentuk di atas, yang akan memberikan tekanan paling besar itu nomor berapa? Katanya gitu ya. Nah, berarti yang ini dong, yang nomor 4. Kenapa nomor 4? Soalnya permukaannya paling kecil. Yang ini permukaannya segini, yang ini segini, yang ini segini. Nah, ini seuprit paling kecil tekanannya ya. Gitu. Terus kita lanjut ke nomor berikutnya. Oke, di sini nomor 25. Nah, awas nih, harus diperhatikan ya. Nomor 25 ini adalah soal tentang hukum Pascal ya. Hukum Pascal. Hukum Pascal itu bilang tekanan yang diberikan pada suatu zat cair yang tertutup diteruskan ke segala arah dan sama besar. Tolong dibaca lagi PPT-nya ya. Nah, hukum Pascal ini rumusnya itu bilang seperti ini. F1 per F2 sama dengan A1 per A2 ya. Ini F1 itu gaya yang pertama atau gaya masuk, F2 itu gaya keluar, A1 itu luas penampang 1, ini yang A2 itu adalah luas penampang 2. Oke, kita langsung aja kerjakan nih ya. Di sini kita langsung tulis aja dulu sini diketahuinya apa saja. Diketahui yang pertama di sini ada F1 ya. F1-nya itu adalah 10 Newton. Oke. Lalu di sini ada A ya. Kalau di sini F1 berarti di sini A1. Ini A1-nya ada 15 cm persegi. Nah, diingat guys, ini harus diubah dulu ke meter persegi ya. Dengan cara kalian bagikan dengan 10.000.
ya, dibagikan dengan 10.000. Jadi ini berapa? 0,0015 meter persegi, seperti itu. Atau misalkan kalian bisa tulis juga dengan 15 kali 10 pangkat minus 4 meter persegi, ya, sama saja. Lalu di sini ada A kedua. A keduanya itu ini, ya, 120 cm persegi. Kita bagikan dengan 10.000, ya. Jawabannya ialah 0,012 meter persegi, atau kita bisa tuliskan dengan 12 kali 10 pangkat minus 3 meter persegi. Nah, di sini yang ditanyakannya apa? Yang ditanyakannya ialah gaya yang bekerja pada penampang B. Berarti yang ditanyakannya adalah F2. Gitu, F2-nya berapa? Nah, sekarang kita tinggal masukin aja nih rumusnya nih. Angkanya. F1-nya 10 ya di sini ya. F1-nya 10, F2-nya yang ditanyakan. Nah, di sini A1 kalian bisa pakai desimal atau kalian bisa pakai yang ini. Kalau Bunda pengennya pakai yang ini ya, biar kalian gampang juga. Lalu di sini tinggal tuliskan 15 kali 10 pangkat minus 3. Lalu A2-nya yang ini atau yang ini sama aja ya, 12 kali 10 pangkat minus 4, kayak gitu. Terus ini tinggal dikali silang. Berarti ini 10 kali 12 itu 120. 120 kali 10 pangkat minus 4. Sama dengan ini berarti F2 dikali 15 kali 10 pangkat minus 3. Nah, berarti pertanyaannya F2 itu berapa? Nah, berarti tinggal 120 kali 10 pangkat minus 4 per ini 15 kali 10 pangkat minus 3. 120 dibagi 15 itu 8. Ini jadi ke atas jadi plus, jadi minus, jadi apa? Jadi pangkat 1, jadi 10 pangkat 1 atau 10. Jadi 8 kali 10 adalah 80. Jadi jawabannya adalah C. Seperti itu. Bun, aku kalau misalkan nggak usah pakai yang pangkat-pangkat ini bisa kalau misalkan kalian maunya desimal, mangga aja. Tapi kalau Bunda pribadi mendingan pakai ini kalian, jadi lebih mudah gitu. Tapi kan kalau pakai yang kayak gini kan yang 0,00 itu kan bingung, pasti bingung. Jadi mendingan Bunda sarankan yang ini aja ya. Oke, thank you so much for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Juga jangan lupa share video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.